Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat lancar. Selamat berjumpa kembali ya dengan kami. Untuk kasus atau keluhan kebocoran mesin, khususnya T120SS karburator di bagian distributor ya atau bagian delco, bisa kelihatan di sini. Sudah bisa dipastikan apabila mobil kawan-kawan ya ada keluhan seperti ini, untuk kebocoran oli seperti ini, khususnya di bagian belakang atau di bagian distributor. Sumbernya adalah dari bagian o-ring atau seal distributor, tepatnya di bagian sini ya, sambungan antara distributor dan cylinder head. Namun sedikit yang harus diperhatikan apabila kawan-kawan melihat kebocoran oli seperti ini, mohon dipastikan dulu ya untuk sumber penyakitnya. Karena untuk kebocoran di bagian sini bisa saja untuk sumbernya itu dari bagian packing cover rocker arm ya, tepatnya pakai yang ini, atau bisa saja dari bagian seal distributor yang bagian dalam. Cuma untuk ciri-cirinya biasanya apabila kebocoran dari bagian packing rocker arm ya, tepatnya cover yang ini, tutup yang ini, biasanya untuk kebocorannya itu sampai ke depan ke sana di sambungannya. Namun apabila kebocorannya hanya di bagian belakang ya, tepatnya di bagian silinder head di sini, penyakitnya biasanya hanya dari bagian o-ring distributor yang sudah getas karena mungkin usia pakainya sudah lama, sehingga untuk o-ring atau karetnya itu tidak lagi mampu menahan oli dari dalam. Mungkin untuk tutorial seperti ini, tutorial sangat sederhana ya, sudah banyak orang yang bisa. Cuma di sini kami sengaja buatkan, barangkali ada kawan-kawan yang masih bingung atau belum tahu cara mengganti o-ring atau seal distributor, khususnya mobil T120SS atau Futura sama ya seperti ini konsepnya, cuma beda bentuk aja seperti itu. Untuk Futura itu lebih kecil o-ringnya. Untuk langkah pertama jelas kita buka dulu ini ya, bagian kap distributornya, tepatnya 2 buah baut obeng bisa kelihatan di sini, dan di bagian sini juga ada 1 baut obeng. Kita buka dulu. Kemudian apabila kawan-kawan bingung ya atau takut untuk settingan pengapiannya atau nahpurnya ya, kurang lebih seperti itu, takut berubah, kawan-kawan bisa mengambil opsi menandai, tepatnya menandai antara bagian distributor ke bagian cylinder head. Kita kasih titik ya pakai obeng, dengan tujuan ketika selesai melakukan penggantian o-ring atau seal distributor, untuk timing pengapian atau nahpurnya itu tidak berubah. Apabila memang kawan-kawan tidak tahu atau belum tahu cara mengepaskan atau menyetel ya, tepatnya menyetel titik pengapian distributor, kawan-kawan bisa mengambil opsi dikasih tanda seperti itu. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah posisi arah, tepatnya arah rotor distributor di dalam ya. Untuk arahnya itu diusahakan diingat-ingat, dengan tujuan ketika kita melakukan proses pemasangan nanti untuk lubang di bagian cam atau di bagian noken as ya, bisa lurus dengan as distributor. Karena apabila miring sudah dipastikan untuk proses memasang kembali itu susah, dan apabila dipaksakan di baut ya, dipasang atau dikencangkan dengan cara pemaksaan, biasanya untuk as distributornya itu bisa saja patah. Makanya untuk posisi atau arah rotor distributor di dalam itu diusahakan diingat-ingat menghadapnya ke arah mana, untuk memudahkan kita dalam proses pemasangan nanti. Oke, untuk langkah selanjutnya kita buka dulu ya baut kap distributor, kemudian kita lihat untuk posisi arah rotor distributornya itu menghadap kemana, dan kita kasih tanda dulu di bagian atas biar lebih mudah ya.
Oke, lanjut untuk bagian tutup distributor ya, atau bagian kabel businya sudah kita buka. Kemudian untuk bagian sambungan juga sudah kami kasih tanda ya di sini, biar memudahkan kawan-kawan nanti dalam proses pemasangan untuk melepaskan titik timing pengapian seperti yang kami katakan tadi. Kemudian untuk soketnya sudah kita lepas ya, untuk baut pengikatnya juga sudah kita buka. Yang dikatakan tadi arah rotor distributor adalah tepatnya part yang ini ya, bisa kelihatan. Untuk posisi arah ini rotor yang ini diingat-ingat ya. Untuk posisi mobil ini kebetulan untuk arahnya ke bagian sasis ya, jadi diusahakan nanti proses pemasangannya itu jangan sampai terbalik ke sebelah sana. Untuk cowakannya sendiri di bagian dalam, di bagian sambungan ke bagian cam, untuk posisinya itu tidak mungkin bisa berputar ya atau berpindah, harus dipastikan benar-benar lurus. Cuma untuk patokannya untuk di mobil ini ya, kebetulan untuk lurusnya itu ke bagian sasis. Bila sudah seperti ini, kita tinggal proses pencabutan ya, bisa lihat. Untuk posisi o-ring atau seal yang kami katakan tadi adalah tepatnya benda yang ini ya. Untuk posisinya itu sudah keras atau sudah getas sehingga tidak ada tekanan ke bagian housing, dan untuk olinya itu bocor. Langkah selanjutnya kita ganti dulu ya untuk o-ringnya, kemudian kita sekalian cuci bekas kebocorannya dulu. Oke, lanjut untuk o-ring yang bekas sudah kita buka dan sudah putus seperti ini. Karena seperti yang dikatakan tadi, untuk kondisi o-ringnya itu sudah keras ya atau getas, makanya saat proses pembukaan itu sampai putus seperti ini. Dan untuk seal yang baru sudah kita sediakan. Untuk proses pemasangannya tidak terlalu sulit ya, cukup masukkan ke sini, karena untuk seal atau o-ring yang baru ini luntur ya, makanya untuk proses pemasangannya tidak akan susah. Kemudian dalam proses pemasangan, maksudnya pemasangan ke bagian cylinder head ya, diusahakan untuk bagian o-ringnya itu dikasih pelumas, dengan tujuan untuk proses pemasangannya itu untuk sealnya tidak sampai tergores atau luka ya, makanya dikasih oli ataupun itu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan kembali. Untuk cowakan yang diwajibkan lurus, tepatnya cowakan yang ini ya, bisa kelihatan. Untuk posisinya itu beda, yang satu ada cowakan, yang satu polos seperti ini. Makanya harus dipastikan, diingat-ingat untuk posisi rotor ini, dengan tujuan untuk part atau komponen yang ini bisa masuk sempurna ke bagian cam atau nukenas. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan ya. Untuk proses pemasangan mungkin agak sedikit keras karena untuk kondisi o-ring atau seal yang baru itu masih lentur ya, sehingga ada tekanan, sehingga untuk proses memasukkannya itu biasanya agak sedikit perlu ditekan.
Oke, untuk distributornya sudah kita pasang ya. Kemudian untuk baut pengikatnya juga sudah kita kencangkan, selangkangnya juga sudah kita pasang. Dan dipastikan untuk tanda ya, untuk tanda yang kita buat tadi untuk posisinya itu lurus. Dan mungkin untuk tutorial penggantian seal distributor ya, atau tutorial menangani keluhan kebocoran mesin di bagian distributor khususnya mobil T120SS. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan seperti ini khususnya di mobil T120SS karburator. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.